Mimpi remontada Barcelona kandas total. Meski sempat menghidupkan harapan lewat 3 gol spektakuler di babak kedua, Davide Fratesi menjadi pahlawan Inter Milan ke partai final lewat gol dramatis di extra time. Simone Inzaghi membuktikan taktik cerdasnya sukses membungkam strategi total football Hansi Flick. Inter Milan juga punya skema kejutan, memainkan Acerbi sebagai striker dadakan. Yann Sommer juga wajib mendapat apresiasi tinggi berkat sederet penyelamatan heroiknya. Bagaimanakah strategi gila Inter Milan sukses membungkam remontada Barcelona? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Laga semifinal dramatis penuh tensi rasa final. Keyakinan tinggi yang dimiliki Simone Inzaghi langsung terbayar saat leg kedua dimulai. Dalam 45 menit pertama, Inter Milan sudah unggul 2-0 lewat sontekan Lautaro Martinez dan penalti Hakan Çalhanoğlu. Dominasi Nerazzurri makin nyata dengan 3 tembakan tepat sasaran dari 8 percobaan, jauh lebih unggul dibanding Barcelona yang hanya mencatat 1 shoot on target. Sayangnya, angin segar mulai berbalik menguntungkan El Barca usai turun minum. Blaugrana tiba-tiba menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat aksi Eric Garcia serta Dani Olmo. Remontada Barcelona semakin sempurna usai berbalik unggul di menit ke-87. Rapina menjebol gawang Nerazzurri. Usai tembakannya bikin Yann Sommer mati langkah, Barcelona yang sudah yakin bakal menang justru dikejutkan lewat serangan cepat Inter Milan. Di detik-detik akhir laga, Francesco Acerbi jadi penyelamat publik San Siro berkat golnya di menit ke-93. Bek asal Italia ini tiba-tiba menyeruak ke kotak penalti sampai bikin Ronald Araujo kelabakan. Kemenangan pasukan biru hitam akhirnya dipastikan lewat gol Davide Fratesi. Usai memastikan satu tempat di partai puncak, Simone Inzaghi pun langsung berpesta pora. Kami belajar dari pertandingan pertama. Kami melihat tim yang memberikan segalanya. Kami tidak pernah lancang. Kami pantas menang di final, tutur Inzaghi. Strategi gacor meski minim penguasaan bola. Gagalnya remontada Barcelona enggak lepas dari kejeniusan taktik Simone Inzaghi. Pelatih kelahiran Piacenza ini menerapkan pertahanan berlapis yang bikin Blaugrana keteteran. Bahkan, Nerazzurri seakan membiarkan tim tamu mendominasi jalannya laga. Buktinya, La Beniamata enggak panik sedikit pun meski cuma memegang 34% penguasaan bola. Hal ini dikarenakan Inzaghi sudah tahu betul titik kelemahan El Barca. Adik Filippo Inzaghi ini sengaja mengincar sektor kiri pertahanan yang ditinggalkan Alejandro Balde. Hasilnya langsung terlihat dari Denzel Dumfries yang sukses mengacak-acak Gerard Martin. Wingback asal Belanda itu tercatat 10 kali lolos ke jantung pertahanan Barcelona. Martin sendiri nggak kuasa memblokir umpan-umpan silang yang dilepaskan oleh Dumfries. Hasilnya, pemain 29 tahun tersebut berhasil mengirim 2 assist fantastis kepada rekan-rekannya. Kejeniusan taktik Inzaghi kembali terbukti memasuki babak kedua. Sang Alenator melakukan perjudian besar dengan menarik keluar kapten Lautaro Martinez. Di luar prediksi, Inzaghi malah menempatkan Francesco Acerbi di posisi ujung tombak. Taktik striker dadakan ini sukses bikin lini belakang El Barca seketika buyar. Buktinya, bek-bek Blaugrana berhamburan kemana-mana saat gol Acerbi tercipta. Ronald Araujo bahkan nggak sanggup mengawal sang veteran yang piawai mencari ruang di kotak penalti. Dianggap remeh dan tak diunggulkan menembus final. Inter Milan awalnya diragukan berbagai pihak bisa menembus babak final. La Beniamata dihantui rekor head-to-head buruk setiap melawan wakil dari Spanyol. Pasukan Nerazzurri tercatat cuma mampu mengemas 16 kemenangan dari 55 laga yang mereka lakoni. Nestapa yang dihadapi La Beniamata semakin parah karena terancam kehilangan pilar intinya. Benyamin Pavard dipastikan absen mengawal pertahanan Nerazzurri di leg kedua. Beruntung, Lautaro Martinez dipastikan bisa bermain beberapa jam sebelum laga. Namun, Opta masih memprediksi Inter Milan bakal disingkirkan oleh Barcelona.
Pasukan Hansi Flick mendapat persentase lolos ke final sebesar 56%. Rio Ferdinand selaku pundit TNT Sport turut mengunggulkan skuad Barcelona yang bakal lolos ke final. Saya rasa partai puncak nanti bakal mempertemukan Barcelona dan Paris Saint-Germain, tutur Ferdinand. Meski berada di atas angin, Hansi Flick justru panik setengah mati jelang leg kedua kontra Inter Milan. Sang entrenador enggak bisa menyembunyikan ketakutannya usai ditinggal sejumlah pemain kunci. Pasalnya, Alejandro Balde dan Jules Koundé gagal memulihkan cedera tepat waktu. Robert Lewandowski juga terpaksa masuk ke daftar susunan pemain meski belum sepenuhnya fit. Absennya sederet pilar utama dikhawatirkan bakal mengulang kesalahan di leg pertama. Saat itu, Barcelona terlalu jumawa membiarkan Nerazzurri menyerang tanpa pengawalan berarti. Buktinya, gol Marcus Thuram berasal dari keteledoran bek-bek Blaugrana yang enggak sigap menutup ruang. Blunder serupa juga terjadi pada gol kedua dan ketiga yang dicetak Denzel Dumfries. Lini belakang El Barca kelabakan menyapu bola lewat skema tendangan pojok. Alhasil, Flick pun berjanji enggak bakal mengulang kesalahan yang sama saat bertandang ke Giuseppe Meazza. Inter Milan sangat kuat dalam bertahan dan transisi. Sangat penting untuk tidak memberikan mereka kesempatan di lini tengah dan di lini depan. Mereka tahu bagaimana cara bermain dengan baik, ujar Hansi Flick. Berbeda dengan juru taktik asal Jerman, Simone Inzaghi justru sedang mendapatkan suntikan adrenalin tinggi. Kami sudah menganalisis Barcelona. Mereka tim yang kuat, tapi Inter akan tampil hebat. Kami percaya akan hal itu dan kami sangat menginginkan kemenangan. Ngerinya kontribusi pemain yang sebelumnya dianggap sudah habis. Kegemilangan Inter Milan menekuk Barcelona enggak terlepas dari kontribusi para pemain lordnya. Sebut saja Davide Fratesi yang tiba-tiba menjadi pahlawan meski sering dihujat. Mantan pemain Sassuolo ini berhasil mengantar Inter Milan melaju ke final meski baru masuk di menit ke-79. Setelah mencetak gol, Fratesi langsung berlari ke tribun penonton sambil berteriak kegirangan. Pemain 25 tahun ini membuktikan enggak layak masuk daftar jual Inter Milan. Pasalnya, Fratesi nyaris dilepas ke AS Roma pada bursa musim dingin lalu. Beruntung, transfer sang pemain batal karena Nerazzurri ogah menerima tawaran murah Giallo Rossi. Selain Fratesi, ada Yann Sommer yang menjadi tembok kokoh di gawang si ular. Kiper 36 tahun ini mencatat 7 kali penyelamatan luar biasa dari serangan Blaugrana, bahkan sukses menggagalkan peluang emas Lamine Yamal di menit ke-114 dan 115. Padahal, dua sepakan wonderkid La Masia ini bisa saja membawa El Barca berbalik unggul. Enggak heran, berkat aksinya Sommer langsung didapuk menjadi pemain terbaik oleh UEFA. Penampilan heroik di leg kedua membuktikan kiper asal Swiss ini masih belum habis. Pasalnya, Sommer sempat dikritik tajam karena kebobolan 44 gol serta hanya mencatat 20 clean sheet di musim ini. Padahal, sang kiper sukses menorehkan 25 nirbobol serta hanya kebobolan 23 gol di musim lalu. Posisi Sommer di starting line-up juga beberapa kali digeser oleh Josep Martinez. Dengan strategi comeback gila ala Simone Inzaghi, akankah Inter Milan bisa mengakhiri puasa gelar UCL setelah 15 tahun?